Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita akan segera mulai kebaktian kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat, dan pujian dikembalikan pada Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kebaktian pada hari ini kita alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Kita mau bangkit berdiri memuji Tuhan, mau nyanyikan lagu nomor 28. Mulia, Majesty. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia, Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan
dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Kita masuk dalam doa. Termulialah namamu Allah Bapa yang di sorga. Karena pada siang hari ini, sekali lagi bukan karena kebetulan kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami mau pertaruhkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah datang. Urapi setiap yang terlibat dalam pelayanan. Jikalau ada teman-teman kami yang tergerak datang beribadah hari ini, Engkau jaga dan lindungi mereka dalam perjalanan, sehingga tiba di tempat dengan selamat bersama-sama dengan kami, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi, kebaktian hari ini kami serahkan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara sekalian, kita akan membaca bacaan bertanggapan yang hari ini saya ambil di dalam buku nyanyian kita bagian belakang nomor 35 halaman 722. Nomor 35 halaman 722. Tanpa iman tidak mungkin orang berpaling kepada Allah. Kita akan bacakan secara bertanggapan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Tanpa iman tidak mungkin orang berpaling kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman adalah bahwa ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negerinya akan menerimanya menjadi bini pusakanya. Lalu ia berangkat dan tidak menetap di tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan oleh itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang membimbing kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang
Demikian pembacaan bertanggapan kita. Kita mau lanjutkan kebaktian kita dengan puji-pujian nomor 66. Nomor 66. Bila fajar datang. Oke, sorry. Nomor 66, besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal, kau menghibur dan kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Dengan bangkit berdiri, mari kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Nanti akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Saya mohon dengan hormat kesediaan nanti Ibu Betty yang mendoakan kita semua. Pengakuan iman rasuli, halaman 692. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, mari saya undang Ibu Betty yang akan memimpin kita doa syafaat. Mari kita sama-sama menundukkan kepala. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu.
Ditinggikanlah namamu Bapa yang di surga. Kau Bapa yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oh Bapa, kami sangat berterima kasih Tuhan, yang kami diberi kesempatan untuk memanggil Engkau Bapa. Haleluya, terpujilah namamu, ditinggikanlah namamu. Bapa kami yang di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami ingin menaikkan Tuhan, terima kasih kami kepada Engkau Tuhan, di mana Engkau telah memberi kami keselamatan dengan cuma-cuma, dan juga Engkau telah melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami, memberi kesehatan. Tuhan, segala-galanya dari Engkau, tidak dapat kami lakukan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami sangat berterima kasih untuk kasih karunia-Mu itu. Terima kasih yang Kau juga menjagakan bukan kami saja di sini, semua di sini, tapi juga anak cucu kami Engkau jagakan. Kau berberkati, Kau lindungi, dan tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, hari ini yang kami, meskipun beberapa orang di sini Tuhan, kami percaya akan kehadiran-Mu. Sebab Kau telah berjanji bahwa 2-3 orang bersekutu bersama-sama, Kau hadir di antara kami. Terimalah persembahan kami. Receive our adoration which we raise up in praise and raise up in Jesus' name unto you, Lord. May it be a sweet incense unto you. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami yang kami naikkan melalui lagu-lagu, supaya ia boleh menjadi dupa yang harum bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab tidak ada kata-kata yang cukup untuk berterima kasih kepada Engkau, sebab Kau Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan kami manusia berdosa yang tidak patut menerima, tapi Engkau memberinya. Kau mengulurkan tangan-Mu kepada kami semua. Dan terima kasih ya Bapa untuk kebebasan berbakti di Amerika ini. Kami berdoa bagi mereka yang tersiksa Tuhan. For those who are persecuted in the Middle East, in China, Lord God, have mercy on them, Lord. Have mercy, have mercy, have mercy. And I pray that, Lord, may you strengthen them in the power of your might, Lord, so that they might be able to look up to you, look up to at the cross, Lord, for where you died for them too, and for us, Lord. And I pray that, Lord, strengthen each and one of them. Bless them, Lord. Meet their needs, grant the desire of their hearts as they're faithfully serving you and suffering for you, Lord. And above, Father, we are here to thank you, Lord, for all the blessing that you have poured upon American. And yet, Lord, that's the American sounds like we are so ungrateful unto you. We just come to you for your blessing and not, Lord, for what you want us to be, because you saved us for yourself. And Lord, we are so thankful and we are so grateful unto you. And Father, as we are going to hear your word preached forth today, Lord, I pray that bring life to those words so that it will minister to each and one of us throughout our days to come, Lord. And I pray that you will bless also Sister Susan, who is going to preach your word. Bless her, Lord. Use her as your mouthpiece. And Father, I pray that bring life to your words she's going to speak forth. And Abba, Father, I pray that you will bless her husband as pastor, and also her daughter, who is faithfully playing a beautiful music, so that we might be able to gather together as one body to worship you in spirit and in truth. Father, I pray that make this church your part of your body, Lord. And I pray, Father, that you have mercy upon this church. I pray that you open doors, open the windows of heaven, and pour your blessing, especially, Lord, bring souls to this place, Lord. We know that you are going to use Pastor South to minister to the people, to bring them to the knowledge of Jesus Christ, Lord. We love you, Father. By faith we believe we receive the answer of your healing touch, which you flow into our system from the top of our head to the sole of our feet. And I pray that you are going to minister to our soul too, Lord. Oh, let that be joy.
which you have, your word says that you came to give us the fullness of joy. Thank you, Abba Father. We love you, we praise you, and we bless you, and we thank you for your mighty presence in this very place. We give you the glory. By faith, we believe we receive the answer. By faith, we believe that you are going to bring America into a true repentance, Lord. Help us to see the day that there will be a great revival in America and in every homes, in every family, Lord, so that, Lord, once again, your name be glorified. Thank you, Abba Father, for your own great name's sake, Lord. We ask and we receive the answer. Amen. Mari kita berdoa Bapa kami. Dalam surga, dipermuliakan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan melainkan lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan lihat buku nyanyian kita 245. Ajarlah aku membawa jiwa padamu. Ajarlah aku membawa jiwa padamu. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. Sekali lagi. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. Saudara, dalam lagu ini merupakan janji yang paling sederhana. Karena dikatakan ajar aku membawa jiwa meski hanya satu. Itu pun kalau kita bisa penuhi ya. Kita mau janji sama Tuhan itu meski hanya satu. Nanti lain kali kita nyanyi diubah. Ku mau membawa jiwa lebih dari satu. Kita sekarang nyanyi ya. Setelah selesai silakan pada kita. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa lebih dari satu. Siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami dan juga hamba-Mu ini. Karena Tuhan kami semua siap mendengarnya.
Biarlah Roh Kudus Tuhan berbicara kepada setiap kami, semua janji yang telah kami ikrarkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan diingatkan kembali oleh firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus mengusir semua anak jahat untuk keluar daripada ruangan ini. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dengan leluasa dalam renungan hati dan pikiran kami. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah dapat mari kita membaca bersama-sama. 1, 2 ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul hari ini adalah berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Tujuan daripada Tuhan menciptakan manusia adalah supaya kita berbuah banyak dan untuk menjadi image of God, ya, menjadi gambar dan rupa Allah yang kita dikembalikan untuk menjadi seperti Kristus. Nah, di sini di dalam di dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan manusia dan berkata pada mereka, Allah memberikan mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah saudara sekalian, Tuhan menciptakan kita supaya kita beranak cucu di bumi dan menjadi perkasa di bumi, menguasai seluruh alam semesta ini. Baik burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Dan juga Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kita menaklukkan semuanya itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita adalah yang mencipta, kita adalah ciptaan Tuhan yang disuruh oleh Tuhan untuk menaklukkan seluruh alam semesta ini di bawah kaki kita. Demikianlah Tuhan Yesus juga menginginkan kita berbuah, di mana Tuhan Yesus memakai pokok anggur sebagai perumpamaan atas kita, hidup kita sebagai orang Kristen, supaya kita itu berbuah banyak. Nah, pokok anggur itu adalah sebuah tanaman yang memproduksikan buah yang banyak. Sebatang pohon anggur membuahkan banyak anggur juga di dalam ranting-rantingnya itu, dalam jumlah yang berjubel-jubel. Nah, di dalam Perjanjian Lama, anggur itu melambangkan buah lebat dari bangsa Israel dalam melakukan pekerjaan Allah di dunia ini. Di dalam perjamuan Paskah, pada waktu Tuhan Yesus, ya, pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, mereka merayakan Paskah itu adalah mengambil buah dari pokok anggur. Itu melambangkan kebaikan Allah terhadap umatnya yang membawa orang Israel keluar daripada Mesir, daripada tanah perbudakan. Nah, di dalam ayat pertama, Kristus itu adalah pokok anggur yang benar. Dengan kata lain, Yesus Kristus itu adalah pokok anggur yang sejati. Dan Allah adalah yang memberi pertumbuhan, yang mempedulikan kepada cabang-cabangnya itu, untuk membuat mereka itu berbuah lebat. Ya, Allah Bapa itu adalah pengusahanya.
Ya, dia membuat tanaman itu menjadi subur. Dia memiliki daripada kebun anggur itu. Nah, cara-cara atau ranting-ranting itu adalah semua orang yang mengklaim diri sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ranting-ranting yang berbuah itu adalah orang-orang percaya yang asli, yang dimana dengan hidup bersatu dengan Kristus itu memproduksikan banyak sekali buah. Tujuan daripada setiap pokok anggur itu adalah untuk apa? Untuk berbuah banyak. Supaya kita bisa apa? Menikmati buahnya. Supaya kita orang Kristen bisa memproduksikan buah-buah yang baik ya dalam kerajaan Allah untuk hidup kita. Maka apa yang harus kita lakukan di dalam pasal yang ke-15 ini? Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya supaya mereka itu berbuah banyak dan apa? Supaya mereka tinggal di dalam Dia. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus itu akan naik ke atas kayu salib. Dan Dia berjanji kepada murid-muridnya. Dan berkata bahwa Dia adalah pokok anggur yang sejati. Yang menggantikan daripada bangsa Israel. Yang telah mereka memproduksikan buah yang asam. Yang telah membuat hati Tuhan kecewa. Dan inilah Yesus Kristus adalah pokok anggur yang asli ini. Yang akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Yaitu memproduksikan banyak buah. Kita bisa memproduksikan banyak buah yaitu supaya kita merekat erat kepada Kristus. Bersatu dengan Kristus supaya kita in Christ ya, selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ada dua macam orang itu di dalam Adam dan di dalam apa? Di dalam Kristus, ada di dalam Roma ya. Yang berada di dalam Adam itu adalah manusia yang akan binasa, tapi dalam Kristus itu kita adalah manusia yang memperoleh hidup yang kekal, ya, yang memproduksikan buah yang bekerja untuk kerajaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ayat 4 dan 5 saya akan bacakan untuk kita semua, yaitu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, perumpamaan ini menerangkan prinsip dari rohani ini. Sebuah ranting tidak dapat memperoleh getah daripada pokok anggur jika tidak ada hubungannya yang terus-menerus dan tidak terganggu di antara mereka. Supaya kita ada hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus, supaya Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita, memberi kasihnya, ya, memberikan gizinya, memberikan apa? Pertumbuhan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita. Maka apa? Kita harus terus-menerus berada di dalam Kristus, ya. Hari ini berada di dalam Yesus, besok berada di dalam Yesus dan seterusnya. Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dan Senin selanjutnya. Kita terus-menerus berada di dalam Tuhan, ya. Seperti tadi kata Ibu Lian An, kita ada mujizat, ada berkat kalau kita setiap minggu datang ke gereja. Jadi jangan kita lupa untuk datang beribadah pada Tuhan karena ada berkat katanya, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah berkat Tuhan, ya, yang senantiasa mengalir kepada kita. Nah, banyak orang itu mencoba itu melakukan yang baik, ya, menjadi jujur, ya, dan melakukan apa yang benar, ya. Tetapi Yesus berkata, satu-satunya cara untuk kita hidup yang sungguh-sungguh baik itu adalah tinggal menetap, ya, di dalam Dia, yaitu tinggal terus menetap, ya, yaitu tinggal di dalam Kristus. Sebuah cabang yang melekat kepada pokok anggur yang terpisah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, dia tidak mendapatkan apa? Tidak menerima vitamin, tidak menerima nutrisi yang ditawarkan oleh Kristus kepadanya. Pokok anggur itu. Sehingga kita bisa berbuah yang lebat. Nah, demikian Kristus tinggal di dalam Yesus terus menerus, yang mempunyai sifat kontinuitas terus menerus, bukan 1 hari 2 hari tinggal dalam Yesus, besok tinggal di dunia, ya kan, mengikuti dunia ini, mengikuti arus dunia. Tapi kita mau, Tuhan ingin kita 24 jam, ya, di dalam 7 hari terus menerus berada di dalam Tuhan, sehingga kita itu apa? Bersekutu dalam Tuhan, mendapatkan anugerahnya, kasihnya yang melimpah. Sehingga kita apa?
bisa bersukacita dalam hidup kita. Meski kita capek di dalam melayani Tuhan, kita harus ke gereja, memberi persembahan, ya kan? Tapi kita tidak merasa lelah, kita tidak merasa capek, karena apa? Ada sumber kekuatan yang berasal dari Tuhan, yang berikan kepada kita. Ya, di mana Tuhan telah memberikan apa? Keselamatannya terlebih dahulu pada kita. Maka kita tidak akan merasa capek. Nah, saudara, hari ini kita berada di dalam Yesus. Tuhan ingin kita 7 hari dalam seminggu, kita di dalam 24 jam untuk tetap di dalam Yesus, untuk menjadi milik Yesus selama-lamanya. Amin semuanya. Ya, dikatakan dalam lagu, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Nah, pada waktu kita menerima Yesus di dalam hidup kita, dalam hati kita, maka jangan lagi kita membiarkan Yesus itu keluar lagi dalam hati kita. Kita melihara Yesus selama-lamanya, ya, di dalam hati kita. Kita tetap menjadi milik Tuhan, yang terus-menerus berkomunikasi dengannya, yang bersekutu dengannya, yang kita tidak menjadi lemah, ya, kita tidak menjadi letih lesu. Ya, ada seorang letih lesu, lemah, apalagi lemah, letih, apalagi, ya, dikatakan di sana. Letih lesu, ya, stres, apalagi depresi misalnya, ya kan. Tapi kita ada di dalam Yesus, kita tetap semangat, ya, di dalam Tuhan. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal siapa? Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Kita mengenal Tuhan tuh secara pribadi, ya, secara pribadi kita berdoa, membaca firman, datang ke gereja mendengar firman Tuhan yang sampaikan hamba Tuhan, ya, sehingga kita ingat terus akan firman Tuhan. Ya, kita bersatu dengan Yesus, Tuhan bersatu, kita di dalam Tuhan, Tuhan dalam kita, ya. Seperti apa? Seperti kita bersatu, ya, bersatu di dalam Yesus. Ya, seperti kita di dalam udara di dalam kita. Nah, itulah kita tidak bisa terputus dengan Tuhan. Karena kita terputus, kita putus dengan apa? Aliran air hidup itu. Saudara, apa artinya bersatu dengan Yesus? Yaitu percaya kepadanya, mengenal, bersekutu dengan Tuhan, terus bersatu, ya. Jangan lupa fellowship, datang ke gereja, ya. Jangan menghindari pertemuan ibadah kita, sehingga kita tidak mundur. Kalau kita 1 minggu tidak datang, nggak apa-apa, minggu depan lagi nggak datang, nggak apa-apa. Yang ketiga, kita jadi kebiasaan. Jadi kita semakin jauh daripada Tuhan. Tak sadar kita semakin jauh. Semakin kita dekat ke dunia ini, ya. Seperti Sodom dan Gomora itu, ya kan. Seperti Lot yang melihat, Lot itu melihat ada Sodom dan Gomora lebih indah, itu ada airnya, tempatnya hijau, sehingga dia lebih tambah jauh daripada Tuhan. Maka kita kita harus selalu berbenah diri, kita harus selalu dekat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, setia selalu, ya. Berkontinuitas terus-menerus. Kita memilih untuk selalu hangat terus dengan Tuhan, ya. Kata dalam Wahyu, Tuhan Yesus pada waktu berbicara kepada 7 gereja itu, kamu itu kelihatan suam-suam kuku, tidak hangat dan tidak dingin. Maka Tuhan akan memuntahkan kita keluar. Maka kita harus memilih Kita harus memilih hangat terus, ya, berkobar-kobar terus, memilih untuk semangat terus, ya, di dalam Tuhan, semangat terus, ya. Jangan kita jadi dingin, suam-suam kuku. Kita harus selalu tidak jadi panas-panas tai ayam, tapi kita harus panas terus, ya, berkobar-kobar, ya, senantiasa dalam Tuhan, seperti pada terjadi hari Pentakosta, karena kita sudah diberikan Roh Kudus dalam hati kita, ya. Mari kita, saudara, kita selalu rendah hati bahwa kita kadang lupa, ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita, itu adalah anugerah. Kadang kita lupa, kita menjadi sombong. Tapi kita sebenarnya adalah pengemis, ya. Pengemis yang mengemis kepada Tuhan. Kita itu adalah diselamatkan karena anugerah, karena diberi keselamatan. Kita itu tidak ada jasanya yang bisa menyelamatkan kita.
Jasa kita tidak ada. Sehingga Tuhan berkata kalau kita mau berbuah banyak kita harus terus bergantung sama Tuhan Yesus. Sehingga kita dapatkan apa? Vitamin, gizi, kekuatan daripada Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan Yesus kita itu akan binasa. Karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Karena upah dosa itu apa? Upah dosa apa? Maut. Upah dosa adalah maut. Maka kita harus selalu bersatu di dalam Tuhan. Mari saudara kita pelihara baik-baik hubungan kita dengan Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan kita sehingga kita tidak lupa, ya. Kita rendah hati, kita selalu ingat akan cinta tuh anugerah Tuhan kepada kita. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa berbuah lebat sebagai orang Kristen? Yang kedua adalah kita selalu dibersihkan oleh firman Tuhan. Ayat ketiga ya, ayat ketiga dikatakan di sini, kamu memang telah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ketika kita percaya pada Yesus, maka kita dibersihkan oleh darahnya yang kudus. Dosa kita diampuni, kita menjadi ciptaan baru oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu terus-menerus membersihkan kita, yaitu fungsi daripada Roh Kudus itu, yaitu mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan Kristus, ya, akan dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadamu. Itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ya, Roh Kudus itu mengingatkan fungsinya kepada kita akan apa yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita. Sehingga kita ingat akan firman Tuhan. Dia akan membuat kita mengingat kembali tentang semua ya yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, akan mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan akan mengingatkan kita pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus. Mula-mula ada apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita yang turun hati kita yang melimpah, ada apa? Ada pengampunan dosa. Nah, kita menjadi apa? Diperbaharui menjadi apa? Ciptaan baru. Itu adalah suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang agung yang Tuhan ingin kita ingat semuanya itu. Ya, setelah kita percaya pada Tuhan menjadi orang Kristen, maka hidup kita itu tidak lagi sendiri. Kita apa? Dipimpin oleh Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita, di dalam tubuh kita. Yang akan mengingatkan kita akan apa yang telah Tuhan beritahu pada kita. Jadi itu mempelajari firman Tuhan, berdoa ya. Firman Tuhan telah diilhami oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan yang membangun iman kita. Setiap kita mendengar firman Tuhan, maka apa firman Tuhan apa? Membersihkan kita. Firman Tuhan membersihkan hati pikiran kita yang kotor sehingga kita apa? Bisa berbuah banyak. Kita bisa apa? Mempunyai buah pertobatan, yaitu pada waktu kita dengar firman, kita mengoreksi diri. Kita berubah, ya, mau berubah oleh firman Tuhan. Kita mau berubah, ya. Jangan kata pasal suka nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Jadi kita tidak lagi seperti yang dulu. Tapi kita apa? Harus menyanyi lagu apa? Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku apa? Waktuku terima Tuhan Yesus, ya kan? Aku berubah, sungguh ku berubah. Jadi kita pertama kali terima Tuhan Yesus, kita berubah, ya. Tiap hari kita berubah, ya kan? Ada sebuah lagu nyanyinya sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat Yesus mengubahku, ya ubahku. Ya kan? Tuhan Yesus mengubah kita sedikit demi sedikit. Ya, tapi ada yang total Tuhan ubahkan ya. Pada waktu kita bertobat, kita meninggalkan dosa, tapi juga masih ada ya kan? Kerikil kecil yang harus kita diubahkan oleh apa? Oleh Roh Kudus yang memimpin kita pada firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, remember me, ya, ingat akan aku. Pada waktu perjamuan terakhir diberikan apa? Roti dan anggur, ya, dibagikan pada murid-muridku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya. Makanlah ini yang kupecah-pecahkan, ingatlah akan aku. Dan diberikan apa? Anggur. Inilah darahku, darah yang dicurahkan bagimu untuk mengampuni dosa-dosamu. Perjanjian baru ini ya. Jadi ini kita disuruh kita mengingat akan Tuhan Yesus, mengingat akan Dia. Jadi kita tidak lupa, karena kadang kita cepat lupa ya, sudah tua, lupa ya kan. Jadi kita harus selalu apa itu dibersihkan oleh firman Tuhan, datang mendengar firman Tuhan. Kita mau diubah, jangan kita menjadi orang Kristen yang tambah hari tambah tidak benar ya, tambah mendengar firman tambah jahat. Tapi kita mau
kita mau tambah dengan firman Tuhan, tambah mengerti, tambah kita apa? Tambah kita menjadi baik, berbuah banyak ya, berbuah daripada Roh Kudus, yaitu apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, itu ya, ada pengontrolan diri. Nah, Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga dikuduskannya dan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kita diperbaharui terus menerus supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus ya, seperti gambaran Tuhan Yesus. Jadi ada sebuah lagu apa? Seperti Tuhanku, ku rindu selalu, ya kan? Terus ada lagi mengatakan, ku mau serupa dengan apa? Dengan Tuhan Yesus ya, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan kau. Kita harus ingat patron kita siapa? Tuhan Yesus, yaitu serupa dia punya apa? Lemah lembutnya, serupa cinta kasihnya. Tapi kadang kita tidak lemah lembut, kita menjadi apa? Menjadi galak, ya kan? Menjadi kasar. Nah, itu sudah menyimpang ya. Tapi kita harus selalu diingatkan akan menjadi lemah lembut seperti Tuhan Yesus ya. Seperti seorang anak pemuda, dia pada waktu mau mencuci laundry, dia ambil bajunya di bawah laundry mesin ya, apartemen. Tapi waktu mau dia taruh sabun, dia lupa ambil sesuatu, dia naik ke atas. Tempat laundrynya sudah dipakai orang lain, tapi sabunnya sudah dia taruh, sudah dipakai orang itu, ya kan? Dia mau marah, tapi firman Tuhan mengatakan apa? Kasihilah apa? Musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi dia tidak jadi marah, ya, jadi dia mengasihi. Demikianlah kita selalu kalau mau melakukan sesuatu, Tuhan Yesus mengatakan jangan, ya, ada teguran. Berarti kita berhenti ya, kita diingatkan jangan begini, akhirnya kita tidak jadi melanggar, tidak jadi berdosa. Jadi kita apa? Selamat dong ya. Jadi kita bisa diperbaharui dan berbuah banyak ya, untuk merubah sifat kita. Firman Tuhan memperbaharui karakter kita. Firman Tuhan itu selalu membangun ya. Tidak seperti kata-kata orang yang selalu meruntuhkan, tapi firman Tuhan itu sifatnya apa? Konstruktif, selalu membangun, selalu membuat kita itu membangun kita lebih baik, lebih bijaksana ya. Kalau kita baca Alkitab tuh selalu itu membuat kita menjadi lebih baik, selalu bersifat apa? Membuat kita itu menjadi kaya ya, menjadi baik ya. Itulah firman Tuhan tuh yang seperti manis, seperti madu itu yang kita rasakan. Terus yang ketiga, supaya kita berbuah banyak itu memiliki hati yang lembut ya. Ayat 5, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Sebuah pokok anggur akan memiliki apa? Ranting. Rantingnya itu bersifat lemah lembut ya. Jadi dia rantingnya itu lemah lembut, tapi dia menghasilkan banyak buah. Tapi dia enggak juga putus ya kan. Tapi buahnya berbuah lebat-lebat sekali. Nah itu karena rantingnya itu memiliki sifat yang lembut. Tetapi kalau kita bandingkan dengan pohon daripada jambu, pohon daripada apa yang lainnya, apel atau yang mana, atau pohon dengan mangga, maka buahnya itu tidak begitu banyak. Karena apa? Rantingnya itu lebih keras ya. Demikianlah Tuhan ingin kita supaya kita juga bersifat lemah lembut ya, di dalam Ibrani 3:15. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, kadang kita suka mencuekin firman Tuhan ya yang disampaikan ya. Jadi terutama orang Kristen ya, kalau yang datang ke gereja mungkin yang paling berdosa ya kan. Karena udah mendengar firman, wah saya udah tahu itu. Saya sudah tahu. Makanya kita kadang mengabaikan firman Tuhan untuk ditegur itu. Nah, tapi Tuhan Tuhan tidak tinggal diam, dia terus berbicara pada kita sampai kita apa? Sampai kita menjadi lunak dan berubah. Demikianlah saudara, kita harus menjadi seperti ranting pohon yang berbuah lebat, yang dengan rantingnya yang lembut itu. Yang keempat saudara, bagaimana supaya kita bisa berbuah lebat untuk kerajaan Tuhan? Yang pertama itu adalah supaya kita mau mengalami pemotongan dan pembersihan ranting
Ya, ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ya, sebuah pokok anggur yang berbuah banyak, ya harus apa? Mengalami pembersihan dan pemotongan dan dahan ranting yang tidak berubah itu. Maka ada banyak sekali daun-daun yang banyak itu menghambat pertumbuhan daripada buah. Maka itu harus digunting, itu harus dibuang ya. Seorang petani, seorang yang menanam itu dia harus menggunting dan membuang semua ranting yang tidak perlu itu, mencabut rumput sekelilingnya dan sebagainya supaya pohon itu bisa berbuah banyak. Demikian juga dalam hidup kita ya, semua sifat-sifat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, semua sifat yang tidak sesuai dengan Tuhan Yesus itu harus dibuang. Yang tidak sesuai dengan karakter Tuhan kita harus buang dan kita harus mengikuti ya Tuhan Yesus. Dikatakan di mana aku berada, kamu pun berada juga di sana. Yaitu kita harus memiliki sifat seperti Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan langsung mendidik kita. Ya, tak kalah kita itu tidak dengar nasihatnya. Ya, kita melawan. Suka melawan, maka Tuhan langsung turun tangan ya. Tuhan turun tangan ya, seperti kalau kita nakal ya, orang tua juga langsung mendidik kita bukan. Pada waktu kita masih kecil di kampung halaman ya, kita sering kena dirotan sama orang tua kan, dirotan sampai kadang bisa berdarah. Demikian kenapa? Karena kita kadang jadi seorang anak yang tidak dengar yang nasihat, yang melawan ya. Demikian Tuhan mendisiplinkan kita sebagai anak yang dikasihinya. Ya, di dalam Ibrani yang ke-12 tidak ada seorang bapak yang tidak mendisiplinkan anaknya. Kalau tidak dia itu disebut anak-anak yang gampang. Ya, kita demikian juga dengan ya Bapak yang di surga ya, dikatakan di sini. Kita itu akan menghukum kita, mendidik kita ya, kalau kita tidak mendengar nasihat-nasihatnya. Dan hukuman diberikan Tuhan itu bisa menyakitkan ya, seperti pohon itu ya, kalau dia punya daun dibuang, dia mungkin bisa bilang, oh saya ini sakit ya pada waktu dipotong. Demikian Tuhan ingin mendidik kita pada waktu kita misalnya jauh daripada Tuhan, Tuhan langsung campur tangan ya. Tuhan bisa merotan kita misalnya, maka kita itu merasakan sakit ya. Supaya apa? Supaya kita itu berubah, supaya kita itu Tuhan sudah menjewer kita, Tuhan sudah turun campur tangan, maka kita itu akan ingat untuk kita berubah. Seorang rektor kehormatan kami di saat Pendeta Peter Wongso, pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan full time ya. Dia kan seorang pengusaha ya, pengusaha yang sukses, yang kaya. Dia itu ada membuat suatu kapas ya, kapas ya. Dia ada pabrik kapas, tapi dia menolak ya. Tapi suatu hari terjadi kebakaran ya. Pabriknya itu habis semua, ludes ya, dimakan oleh api. Demikianlah dia kembali lagi, akhirnya dia tahu Tuhan sudah mendisiplinkan dia. Akhirnya pergilah dia untuk mencari itu seminari itu ya, yang Tuhan sudah tunjukkan. Tapi seminari itu belum ada dosen, belum ada muridnya ya kan. Dia yang pertama, tapi kemudian dia berdoa mereka sama dosen itu, akhirnya sekarang lah jadi saat ya yang menjadi banyak sekali mengeluarkan hamba Tuhan yang banyak sampai saat ini. Nah, pengalaman hidup kita semua orang berbeda-beda bukan? Tuhan itu mendidik kita, mendisiplinkan kita. Tuhan itu kita tahu sendiri ya, kita sendiri masing-masing mengetahuinya. Pada waktu kita melenceng misalnya, Tuhan sudah langsung ya bekerja dalam hidup kita, mendidik kita. Jadi kita tidak lepas akan didikan dan ajaran daripada Tuhan. Nah, tetapi cabang-cabang yang tidak menghasilkan buah itu akan dipotong dari pokok anggur ya. Bukan hanya mereka tidak bernilai, tapi mereka sering mengkontaminasi ya daripada
sisa-sisa daripada cabang yang lain, sehingga dia harus dipotong dan dibuang, ya. Ayat 6 dikatakan, barang siapa yang tidak menghasilkan buah, ayat ke-6 saya bacakan, barang siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, ini dikatakan di sini, barang siapa yang tidak menghasilkan buah kepada Allah, atau barang siapa yang memblok atau menghambat usaha-usaha daripada pengikut Yesus, dia akan ditebas dari aliran kehidupan ilahi itu. Dia akan dibuang. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat keras yang hari ini kita belajar, supaya kita itu berbuah banyak, supaya kita itu terus tinggal melekat dengan Tuhan Yesus, ya, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena dikatakan di sini ada resikonya kalau kita tidak berbuah, kita akan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, jadi sangat luar biasa daripada cambukan Tuhan itu, ya, kepada kita semuanya. Tinggallah di dalam Kristus dan firman-Nya, maka kita akan diberkati. Ayat ke-7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kita tinggallah di dalam Kristus dan firman-Nya. Dan doa-doa kita akan dijawab. Tetapi bukan berarti kalau kita berdoa, dikatakan di sini, ya, semua akan didengar, ya kan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan berarti kita minta kekayaan, minta mobil Mercy langsung diberikan oleh Tuhan. Tidak. Tuhan ingin kita dijawab doanya sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai yang kita lakukan. Bukan Tuhan memberikan harta kekayaan, ya, melimpah, rumah yang besar dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi supaya kita melakukan firman-Nya. Dan juga di sini ayat ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Allah dipermuliakan pada waktu kita menghasilkan buah. Petani itu akan dipermuliakan kalau tanaman itu menghasilkan buah. Maka petani itu, dulu Pasal pernah menanam itu corn, ya, jagung. Nah, jagung itu menghasilkan buah, tapi buahnya nggak banyak, sedikit. Tapi menjadi seorang petani itu dia akan merasa puas, ya. Dia akan merasa terhibur kalau tanaman itu menghasilkan buah dan kita bisa memanennya dan tidak usah beli, ya, di pasar. Maka panggilan untuk menghasilkan buah, ya, bagi kita semua. Supaya kita itu diberkati kalau kita berbuah banyak. Kita akan mendapatkan berkat yang limpah daripada Tuhan, ya. Doa kita akan dijawab, ya. Nah, doa kita akan dijawab. Kemudian sukacita dan kasih yang disebut di dalam Galatia, itulah buah-buah pertobatan ini. Mari kita melihat buah apa yang Tuhan ingin kita, ya, hasilkan daripada buah Roh Kudus itu, ya. Buah itu yang tidak terbatas, bukan hanya kita memenangkan jiwa bagi Tuhan, kita menginjili orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk gerakkan kita bicara dengan dia, apalagi di Amerika, ya, kita jarang bicara dengan orang-orang asing, ya, stranger, tapi Tuhan ingin kita, ya, membawa jiwa datang padanya. Mau nggak mau kalau Tuhan sudah gerakkan, baik kita berbicara pada mereka tentang Tuhan Yesus, ya, di mana-mana. Tuhan Yesus di pasar, Tuhan Yesus di mana kita berada, kita bawa mereka karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita dimampukan oleh Tuhan. Ya, kita melihat Galatia 5 ayat 22, ayat 25, ya, ayat 22. Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sampai di sini firman Tuhan. Dan kemudian kita melihat 2 Petrus 1 ayat 5-8. 2 Petrus pasal yang 1 ayat 5-8, mari kita baca bersama-sama. 2 Petrus 1 ayat 5-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan pada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan berkati. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Kami menjadi anak-anak-Mu adalah orang yang berbahagia karena firman Tuhan senantiasa mengubah hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami kalau ada mengalami permasalahan, kami bisa bawakan kepadamu dalam doa. Dan Tuhan, Kau akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur kami seperti film kartun yang tidak akan digilas sampai mati. Tapi kami selalu akan dibangunkan Tuhan oleh firman-Mu. Firman-Mu yang bersifat konstruktif, firman-Mu yang bersifat membangun kami. Firman-Mu yang bersifat membuat kami teguh dan selalu bersifat menolong kami. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu dan tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Pendeta Saud. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari saudara, kita akan menyanyikan pujian Kau Tak Kulupakan sebagai ucapan syukur buat kita. Sekaligus kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nomor 421. Tuhan berjanji Kau tak kulupakan, siapakah gerangan yang menggoncangku. Walau di lembah yang gelap gulita akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau takkan kulupakan, ku akan memimpinmu, bukan menuntunmu. Kau takkan kulupakan, ku kan menolongmu dan menghiburmu. Karena Ia janji Kau tak kulupakan, berjalanlah maju, sukacitalah. Tak seorang yang dapat dihandalkan, hanya Sang Penebus tetap setialah. Kau takkan kulupakan, ku kan memimpinmu, ku kan menuntunmu. Kau takkan kulupakan, ku kan menolongmu dan menghiburmu. Kita berdiri nyanyikan ya. Ku berdiri di depan pintu sorga, habislah susah dan semua lelahku. Betapa senang ku mendengar katanya, Kau hamba yang setia, mari masuklah. Kau takkan kulupakan, ku kan memimpinmu, ku kan menuntunmu. Kau takkan kulupakan, ku kan menolongmu dan menghiburmu. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan
persembahan. Kami tahu ini semua adalah berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi pemperluas kerajaan Allah. Pakailah setiap tangan-tangan yang mengelola uang ini agar boleh jadi berkat bagi setiap orang melalui firman Tuhan yang disebarkan. Berkati setiap orang yang telah memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kebaktian kita pada hari ini. Kita sudah ikuti. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke, mari kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi, kemudian kita akan tutup dalam doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Doa teduh kebaktian selesai. Thank you.